Halo Sobat Rits, ketemu lagi ya dengan podcast bersama Alam Badminton nih. Jadi kalau kita lihat ya video ini, di sebelumnya juga kita sudah pembahasan random terkait dengan bagaimana menurunnya nih prestasi badminton Indonesia di sepanjang 2024 ini ya. Dan sekarang kalau hari ini saya mungkin nggak sendiri nih, ada salah satu Minrits lainnya yang mungkin akan kita bahas bagaimana serba-serbi All England kemarin. Nah, kalau All England kemarin ini kan luar biasa ya. Jadi kalau All England kemarin ini Indonesia itu di luar dugaan nih. Di awal-awal itu sudah ketemu lawan-lawan berat ya. Terus round 1 ini berhasil banyak meloloskan wakilnya, hingga di perempat final ini ada 6 wakil. Jarang-jarang ya perempat final ini bisa 6 wakil level Super 1000 gitu. Nah, yang luar biasanya lagi, dari 6 wakil Indonesia yang lolos, ternyata mereka juga berhasil mengalahkan unggulan-unggulan nih. Salah satunya di tunggal putra ya. Tunggal putra kita berhasil mengalahkan 2 unggulan teratas, baik itu Viktor Axelsen, Papa Vega, atau disebut robot ya biasanya ya, karena sering menang. Nah, terus Jojo juga berhasil menang dengan si Yuki, yang kaget juga nih, tahu-tahu berada di peringkat 2 aja ya Sobat Rits ya. Nggak tahu nih apakah ya pemain badminton atau tukang sulap juga, nggak tahu juga nih, karena tahu-tahu nomor 2 gitu. Nah, terus juga ada yang ingin kita bahas lebih lanjut, mungkin yang lagi rame ya dibahas, itu adalah Gregoria Mariska Tunjung yang sempat nangis ya, kecewa gitu. Nah, mungkin kalau nangis kecewanya karena kalah sih sepertinya enggak ya, tapi karena di poin-poin kritis Georgie seperti dicurangi, tidak didengarkan suaranya oleh wasit ya, karena dia kena flash, terus terus dia protes ke wasit gitu ya, karena flash, jadi dia menghentikan pertandingan sepihak, bisa dibilang seperti itu dari Georgie-nya, karena terganggu dengan flashnya. Nah, soal flash ini mungkin kalau tadi saya ngoceh terus nih, kita coba tanya Minrits lainnya. Kalau terkait flash itu, kira-kira apakah ketika kita melihat badminton itu, flash itu wajar atau diperbolehkan nggak sih Minrits? Tidak boleh tentunya. Oh, kenapa tuh nggak boleh? Karena bikin silau mata pemain, ya kan. Tapi itu yang sebenarnya yang memang salah kan, ya pasti yang mengkoordinir dari event tersebut, ya kan. Jadi kalau memang dari hasil protesnya Georgie itu tidak bisa dikoordinir oleh wasit, yaitu mungkin wajar, karena kan barang bukti tidak mungkin bisa dicari pada saat pertandingan berlangsung, tapi akan bisa dievaluasi setelahnya. Jadi mungkin setelah ini bisa jadi kejadian seperti Georgie ini membuat tim keamanan dari sebuah event pertandingan badminton dunia ini mungkin akan diperketat lagi peraturannya. Tapi kebetulan ya apesnya ada di pendekarnya kita yang kena kan, Georgie itu. Ya itu sih menurut saya. Iya ya, benar ya. Jadi teman-teman mungkin juga udah biasa juga ya nonton badminton biasanya kan, terus juga datang di pertandingan badminton seperti itu dan dilarang kan ya bawa flash gitu. Nah, kalau menurut Minrits nih, gimana sih selevel Super 1000 All England ya, kok bisa-bisanya gitu kecolongan gitu? Kira-kira apa yang membuat panitia mungkin kecolongan? Apakah ada unsur kesengajaan mungkin, atau ya itu bisa aja terjadi, atau gimana nih Minrits, menurutnya Minrits? Kalau menurut Minrits nih, itu bisa aja unsur kesengajaan, bisa juga tidak sengaja. Tapi kalau dilihat dari poin-poin kritis,
ya kayak kita saya juga udah sering nonton ya di Indonesian Open. Ya kalau udah poin-poin kritis, masa sih kita sibuk sama dokumentasi? Pasti kan kita sibuk ngeliat karena poin kritis ya kan. Paling dokumentasi itu wajar ketika awal permainan, ketika pemain itu dipanggil ya kan, langsung warming up seperti itu, terus pertandingan di awal-awal itu sangat wajar, atau ketika menang. Tapi poin-poin, game point, match point, apalagi tinggal 1 poin kan dari lawan, kayaknya agak lucu kalau itu ada unsur tidak sengaja jadi dokumentasi. Jadi menurut kita sih itu unsur kesengajaan ya. Iya bisa jadi ya Minrich ya, soalnya kan dulu kan Indonesia di All England ini juga sempat di boykot kalau kita ingat ya, di tahun yang waktu Covid itu kan sempat tuh karena satu pemain Indonesia yang didiagnosa bersinggungan dengan yang seseorang yang terkena Covid, akhirnya tidak diperbolehkan bertanding waktu itu ya, sempat viral juga di Indonesia, suruh pulang. Terus juga kejanggalan lain mungkin yang dari Georgie ini diakui itu sempat nggak cuma sekali, dalam pertandingan ini katanya 2 kali saat di tempat yang sama katanya flashnya gitu. Dan sempat beredar juga sih Minrich video-video yang baik itu di TikTok ya, termasuk di TikToknya kita Ricindo Creator ini kita sudah upload juga. Jadi ada penonton ternyata yang menyalakan flashnya gitu. Dan memang ini perlu jadi satu perhatian khusus ya Minrich ya, apalagi ini salah satu event bergengsi ya, di Super 1000 seperti itu gitu. Nah selain itu Minrich, mungkin kalau ngelihat performa Georgie kemarin, bagaimana dia bisa bermain sangat ketat dengan Yamaguchi ya, walaupun di set 1 sempat ngablu 21-10 ya, terus kemudian di set keduanya sudah tertinggal match point terlebih dahulu Yamaguchi, tapi bisa menang 22-20 dan akhirnya sempat unggul di set ketiga nih, kalau nggak salah sekitar 16-13 ya. Georgie unggul, tahu-tahu kesalip hingga Yamaguchi match point duluan 20-17. Akhirnya kejadianlah flash ini di 20-18 seperti itu. Jadi masih ada peluang sebenarnya Georgie untuk memenangkan perempat final, bahkan mencetak sejarah gitu mungkin ya. Nanti bisa juara All England sebenarnya. Nah menurutnya Minrich bagaimana nih performa Georgie akhir-akhir ini gitu? Bagaimana performa Georgie dan bagaimana sih kira-kira peluangnya nanti? Apakah bisa nggak ya menggondol Olympic medal gitu? Kalau dari wakil-wakil Indonesia saat ini memang yang lagi bagus, yang lebih konsisten memang Georgie ya memang ya, itunya performanya ya daripada yang lain. Kalau kayak mixed double ya kayak gitulah ya kan, setelah kehilangan kita Praven Melati ya sudah ya tidak bisa dibilang ya tidak ada harapan juga, orang nggak pernah menang juga kan, tidak ada juara. Terus men's double juga ganda putra merosot tajam juga ya kan, setelah kita kehilangan Minions. Terus The Daddies juga sudah menua saat ini ya, sudah yang lainnya tidak bisa konsisten ya, kadang menang kadang kalah, tapi seringnya juga gugur di fase-fase awal. Tapi kalau Georgie sendiri mungkin bisa dibilang ada chance untuk lebih baik lagi di turnamen-turnamen selanjutnya, cuma mentalitasnya yang harus di upgrade lagi, karena yang paling kelihatan itu kan mentalitas. Karena kalau kita lihat kan pemain-pemain itu kan kelihatan sekali kan mentalitas juara sama enggak ya kan. Kalau kita lihat kan sekarang kita coba bandingkan nih, misalkan coba kita lihat mentalitas antara Bagas Fikri sama Kevin Gideon ya kan, dari cara dia selebrasi memenangkan poin, dari cara dia war dengan lawan, itu terlihat sekali mana mentalitas juara, mana yang bukan ya kan. Jadi karena kenapa saya ngomong bukan ya, karena memang bisa dilihat Minions ini memang sudah terlihat sekali juaranya memang dari bukan hanya Indonesia saja, tapi sudah seluruh dunia sudah
bisa melihat lah prestasinya Minions itu memang udah top sekali kan. Jadi kelihatan banget mana mentalnya. Lah kita sekarang lihat Georgie ya kan. Georgie ketika main dengan Susi Susanti misalkan, dari sorot matanya ya kan, dari cara dia selebrasi itu terlihat mana yang mental juara, mana yang sedangkan semangat spirit seperti itu tuh menurut saya bisa dibentuk kayak gitu. Bener. Mungkin dari timnya tim latih ya, tim psikologi ya, tim psikologi dari Indonesia ya, itu bisa lah dibentuk ya. Betul ya, Min? Iya, soalnya memang kemarin juga sempat viral ya, Minrich ya. Jadi kemarin tuh ada Georgie curhat ke coachnya waktu interval. Dia minta, coach ingetin dong kalau saya lagi unggul gitu, soalnya biasanya nggak sabar kalau lagi unggul gitu, katanya Georgie gitu. Nah mungkin mental seperti ini yang mungkin dimaksud ya, Minrich ya. Betul. Karena kalau lihat Georgie sendiri juga luar biasa ya, bisa dibilang dia ini merangkak dari juara dunia junior, kemudian harus menjadi tulang punggung tunggal putri ya waktu itu, betul. Di usianya yang masih cukup muda, hingga akhirnya sering kalah mungkin karena jam terbang ya, Sobat Rich ya. Akhirnya karena jam terbang inilah juga sering kalah dan dihujatlah oleh netizen Indonesia gitu. Nah sehingga mental waktu itu sempat jatuh dan sempat mau gantung raket bahkan. Nah tapi dia bisa bangkit dan bahkan sekarang mencetak rekor-rekor terus nih, rekor demi rekor ya. Juara Kumamoto Jepang Super 500 misalnya, WS pertama di era World Tour yang bisa juara Super 500, dan WS pertama juga di era 2000-an ya, bisa dibilang 2000-an ke atas ya, itu yang bisa tembus 10 besar dunia. Karena Maria Christine yang salah satu terbaik Indonesia waktu itu juga hanya bisa di peringkat 11 ya. Tapi Georgie saat ini sudah ada di peringkat ke-7 dunia, dan ini bisa menjadi bekal tentunya ya, Minrich ya, untuk bisa juara juga atau meraih Olympic medal mungkin nantinya. Ya mungkin dari kita ada seperti itu, Minrich, pertemuan hari ini ya. Kita nikmati nuansa alam yang begitu indah di sekitaran Lamongan dan sekitarnya Jawa Timur ya. Kita akan bertemu lagi di alam nuansa alam lainnya dan juga curhatan badminton terkini lainnya. Ya salam sehat Sobat Rich, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga bagikan video ini ke rekan-rekan Sobat Rich lainnya.